Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solih dan Solihah? Masih tetap semangat ya mengikuti kegiatan kita di hari Senin yang berbahagia ini. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin terkait dengan sistem pergerakan pada manusia. Terlebih kita akan membahas mengenai rangka. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang rangka dan pembagiannya berdasarkan bentuk dan lokasi letaknya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan mengenai rangka atau pembagiannya berdasarkan sel-sel yang menyusun tulang tersebut. Ikuti videonya ya. Berdasarkan sel penyusunnya, tulang dibagi menjadi dua, yaitu tulang rawan dan yang kedua tulang keras. Yang pertama, tulang rawan atau kartilago. Antum pasti sudah familiar dengan istilah tulang rawan. Kira-kira di mana ya kita bisa menemukan tulang rawan yang terdapat pada manusia? Ya, betul. Contohnya terdapat pada telinga dan cuping hidung manusia. Jadi, tulang rawan merupakan jaringan pengikat padat yang terdiri dari sel kondrosit dan matriks. Matriks sendiri merupakan serabut-serabut protein yang terdapat di dalam tulang. Tahukah antum, saat kita masih bayi, tulang-tulang kita disusun oleh sebagian besar tulang rawan? Yang seiring bertambahnya usia, tulang rawan tersebut akan mengalami pengerasan. Peristiwa tersebut disebut dengan peristiwa osifikasi. Peristiwa osifikasi merupakan peristiwa perubahan tulang rawan menjadi tulang keras atau tulang sejati. Solih dan Solihah, sekarang kita bahas mengenai tugas antum. Perhatikan apa yang muncul di layar antum ya. Dan silakan antum jawab di dalam buku latihan dan kirimkan fotonya ke Ustazah. Seorang ayah yang berusia 40 tahun berkendara bersama anaknya Ali yang saat itu berusia 10 tahun. Sewaktu di perjalanan, Ali dan ayah mengalami kecelakaan. Hal tersebut mengakibatkan ayah dan Ali sama-sama mengalami patah tulang pada bagian tangannya. Menurut antum, siapakah yang akan mengalami penyembuhan lebih cepat? Ayah atau Ali? Silahkan uraikan jawaban antum. Kita lanjut mengenai pembagian pada tulang rawan. Tulang rawan dibagi menjadi 3, yaitu hialin, elastin, dan fibrosa. Tulang rawan hialin tersusun dari serabut kolagen yang lebih banyak dibanding serabut elastinnya, dengan warnanya putih kebiruan, terdapat di dalam sendi-sendi manusia. Berikutnya, tulang rawan elastin. Tulang rawan elastin ini memiliki matriks berwarna kekuningan. Contohnya terdapat pada tulang daun telinga. Yang terakhir, tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa ini terdapat pada ruas-ruas tulang belakang yang terdiri dari serabut kolagen. Baik Solih dan Solihah, kita lanjut ke pembahasan tulang sejati atau tulang keras. Tulang keras atau tulang sejati terdiri dari tulang kompak dan tulang berongga. Kedua tulang ini tidak dapat dipisahkan. Sebagai contohnya, tulang pada lengan. Tulang pada lengan terdapat 2 bagian. Pada bagian luarnya terdiri dari tulang kompak, sedangkan bagian dalamnya terdiri dari tulang berongga. Contoh lain dari tulang sejati adalah tulang paha, tulang betis, dan tulang selangka. Jadi, tulang keras banyak mengandung zat kapur yang mengakibatkan tulang keras ini bersifat kaku dan sedikit memiliki perekat.
Dengan bertambahnya usia seseorang, maka kandungan zat kapur pada tulang akan semakin meningkat, yang mengakibatkan zat perekat semakin berkurang. Demikian pembelajaran kita hari ini. Silahkan antum kerjakan tugasnya sesuai dengan instruksi ustazah. Selamat belajar solih dan solihah. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.